Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Doa menurut keputusan masing-masing dalam hati dunia. Oke, selesai. Hari ini absensinya ibu akan kirim link absensi. Silakan kalian isi daftar hadirnya. Nah, lalu hari ini kita akan belajar mengenai materi baru ya, yaitu tentang perubahan lingkungan. Nah, langsung saja di pertemuan pertama ini bab perubahan lingkungan. Coba kalian perhatikan gambar. Di sini ada 3 gambar di mana antara 2 gambar ini menunjukkan perbedaannya. Coba ada yang tahu ya gambar ini menjelaskan tentang apa? Ya, ini menjelaskan tentang lingkungannya. Kalian pernah tahu apa itu perubahan lingkungan? Coba kalian pernah nggak kalian pernah nggak lingkungan yang lingkungan di sekitar kalian itu berubah? Misalnya waktu kecil nih di depan rumahku itu ada banyak sekali pohon-pohon. Sekarang pohon-pohon itu sudah hilang, pohon-pohon itu sudah ditebang atau dibakar dan sebagainya. Itu contoh sederhana. Pernah nggak kalian mengalami perubahan-perubahan di lingkungan sekitar kalian? Pasti kalian pernah mengalami ya. Coba lihat juga bersama. Di sini terlihat bahwa dulunya di sini itu ada apa ya, pohon-pohon masih hijau, banyak pelangi, terus banyak rumput-rumput yang tumbuh. Sedangkan gambar yang di sampingnya itu sudah hilang semua. Dengan pohon sudah gundul, banyak asap di langit, terus juga tidak ada tumbuhan-tumbuhan. Begitu dengan gambar yang di sampingnya, di mana terjadi 2 perbedaan lingkungan yang sudah rusak dengan lingkungan yang Nah, tahukah kamu bahwa lingkungan di sekitar kita ini akan terus berubah? Coba kalian sebutkan deh contoh perubahan lingkungan yang pernah kamu lihat apa saja selain dari sudah berkurangnya tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan di sekitar kalian. Lalu coba kalian lihat gambar di bawah, itu gambar apa? Ya, gambar laut. Pernahkah kamu mendengar tentang masalah yang terjadi di laut akhir-akhir ini? Seperti misalnya sampah plastik, atau juga terumbu karang rusak. Nah, itu termasuk dengan perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar. Coba bayangkan jika laut atau sungai di sekitar kami itu mengalami kerusakan. Apa yang akan terjadi? Coba kalian bayangkan. Nah, ini kita akan belajar mengenai terkait perubahan lingkungan. Ya, di sini pada pembelajaran kali ini peserta didik kita memiliki kemampuan menemukan solusi atau permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya virus dan peranannya di depan teknologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Di sini kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan. Ya, tujuan pembelajarannya di mana peserta didik itu dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan serta mampu menganalisis dampak dari perubahan lingkungan tersebut. Seperti dibahas di awal,
kalian sudah dapat ini apa saja contoh perubahan lingkungan yang pernah kalian lihat atau yang pernah kalian alami. Contohnya seperti yang sudah di awal ya tadi, itu banyaknya pohon-pohon yang sudah eh, hilang atau banyaknya sampah-sampah di laut, banyaknya orang yang buang sampah di laut, pabrik-pabrik sampah limbah, itu kan menyebabkan laut itu menjadi kotor, tercemar. Ini juga ada di dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran, dalam Quran surat An-Nur ayat 45, di mana yang berbunyi bahwa khalaqa kulla dabatin min ma'in wa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'in yakhluqu Allahu ma yasha innahu ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan dua kaki, dan sebagian itu berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari sini Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, sebagian itu berjalan. Dan itu untuk apa? Untuk kita manfaatkan, untuk kita jaga dengan baik. Karena Allah menciptakan apa yang dikehendaki untuk kita sendiri. Ya. Karena ini kan kita singgung mengenai perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan pasti perubahan lingkungan itu di kata, dari dua kata. Kalian pasti sudah paham mengenai perubahan kan. Perubahan kan artinya berubah dari yang tadinya seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Itu artinya perubahan. Dan lingkungan adalah lingkungan sekitar kita. Jadi perubahan lingkungan itu dimana lingkungan itu diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Nah, perubahan lingkungan ini dapat terjadi karena dua faktor, faktor manusia dan faktor alam. Nah, perubahan lingkungan ini juga dapat terjadi di laut. Jadi bukan hanya di darat dan juga di udara, tapi juga di laut itu bisa terjadi perubahan lingkungan. Yang mana perubahan ini akan mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Misalnya ekosistem laut ya. Nah, kalian bisa scan barcode ini untuk mengetahui apa saja dampak-dampak dari perubahan lingkungan. Selanjutnya, kita akan mengkaji dulu mengenai pencemaran lingkungan. Dimana pencemaran itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan. Nah, perubahannya tatanan lingkungan yang kita ini dibantu oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan itu akan menurun. Dimana pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi tiga. Ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang sudah dijelaskan tadi, kalau perubahan lingkungan ada tiga, bisa terjadi di tanah, di darat, di udara, dan juga di air. Nah, pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi tiga. Pencemaran air, di mana bertambahnya suatu material atau bahan yang mungkin kondisi merugikan kondisi perairan, seperti buang sampah sembarangan, buang limbah-limbah pabrik di laut, di sungai, itu termasuk pencemaran air. Lalu ada juga pencemaran udara, tercampurnya unsur-unsur berbahaya, kayak uh, udara, polusi udara dari limbah dari pabrik, terus bisa juga contoh sederhana dari polusi itu kayak polusi dari knalpot, motor knalpot kita itu bisa masuk pencemaran udara. Lalu di pencemaran tanah itu bisa jadi kayak contoh utamanya itu buang sampah atau limbah-limbah kayak rumah tangga tuh kecil cair. Nah itu bisa buang ke tanah, itu termasuk pencemaran. Nah, selain pencemaran tanah, ada juga jenis-jenis limbah.
di mana limbah itu dibagi menjadi lima. Ada limbah cair, limbah padat, limbah organik, limbah daur ulang, dan limbah berbahaya. Limbah cair itu termasuknya contohnya tuh ada lemak, minyak, lumpur, air pencuci, limbah deterjen, dan air kapal. Lalu ada limbah padat, yang mana itu bisa semua sampah yang sama-sama padat kayak plastik, kertas, lumpur, dan ditemukan di rumah tangga dan industri. Lalu ada juga limbah organik. Limbah ini itu dapat terurai dan berubah menjadi kotoran, misalnya kayak daun-daun, itu kan nanti kan bisa terurai dan juga berubah menjadi kotoran. Nah, lalu ada limbah daur ulang. Semua barang yang didaur itu dapat didaur ulang seperti logam, lucu, dan lain-lain. Nah, yang paling berbahaya itu ada limbah berbahaya. Di mana limbah berbahaya itu yang mudah terbakar atau korupsi atau beracun dan juga reaktif. Termasuk dalam limbah berbahaya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang ditampilkan. Ada tiga gambar mengenai kerusakan lingkungan. Di sini ada kebakaran hutan secara alami, menjalani eksploitasi parah, dan terjadinya longsor. Kalian amati tiga gambar ini, lalu kalian jawab pertanyaan yang terdapat di LKPD. LKPD-nya sudah ibu bagikan di Google Classroom, maka kalian bisa lihat, lalu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan terkait ketiga gambar ini. Oke, ini kerjakan secara berkelompok ya. Nah, selanjutnya dia akan mencontohkan mengenai gambar sebuah gelas. Ini adalah gambar sebuah gelas di mana dalam gambar gelas ini yang berisi air putih, dia dimasukkan 1 sampai 2 tetes tinta. Nah, ketika tinta itu dimasukkan ke dalam gelas, itu bisa terlihat tinta akan menyebar. Ini menggambarkan suatu perubahan lingkungan atau pencemaran lingkungan, di mana kita analogikan gelas ini adalah laut atau samudra. Kalau kita teteskan tinta, tinta kita ibaratkan dengan limbah-limbah, pencemaran limbah. Kita ibaratkan tinta itu adalah limbah. Nah, jika kalian bayangkan bagaimana jika gelas atau samudra ini yang tercemar itu menjadi sumber kehidupan kita. Kan air kan digunakan kita sebagai untuk minum atau untuk mandi dan juga untuk keperluan lainnya. Jika samudra ini tercemar atau lagi tercemar, apa yang akan terjadi? Nah, untuk lebih jelas yang mengenai demonstrasi ini, kalian bisa scan barcode yang ada di samping ini. Lalu juga sudah kalian buka LKPD yang sudah dibagikan, lalu kerjakan secara berkelompok mengenai video demonstrasi ini. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya secara berdiskusi, lalu kalian tulis jawabannya di lembar lalu foto, atau kalian juga ketik secara langsung lalu kirimkan jawabannya di PDF.